Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Bersama saya Rizal Justian Setiawan. Hari ini saya akan membahas terkait CSMS. Adapun saya sudah mengikuti training dan saya akan membagikan atau men-sharing pengalaman saya mengikuti training terkait CSMS. Nah, CSMS itu adalah Contractor Safety Management System. Pasti teman-teman yang saat ini sudah bekerja ataupun pernah magang, pasti pernah melihat kontraktor ataupun subkontraktor atau subkon yang bekerja pada perusahaan yang kalian saat ini bernaung. Nah, jadi di dalam perusahaan itu ada rekanan yang bisa disebut kontraktor dan subkontraktor. Pasti kalian ingin tahu bagaimana sih sistem safety untuk kontraktor dan subkontraktor tersebut. Maka jangan lupa klik like untuk video ini dan terus tonton video ini. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe-nya dan juga klik lonceng untuk tahu update info terbaru video di channel saya. Contractor Safety Management System yang akan kita bahas memiliki 5 outline. Ada 5 point di sini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya, kontraktor itu merupakan salah satu unsur yang penting dalam perusahaan sebagai mitra yang membantu kegiatan operasional perusahaan. Di antaranya adalah kontraktor konstruksi, jasa maupun operasi. Latar belakang selanjutnya menyatakan bahwa meningkatnya angka kecelakaan khususnya keterlibatan kontraktor dan juga tingginya biaya akibat kecelakaan dan hilangnya jam kerja. Dan yang pasti yang kita tahu adanya peraturan pemerintah terkait tentang kontraktor tersebut. Kontraktor rawan terhadap kecelakaan dalam menjalankan kegiatannya. Itu diinisiasi oleh 5 hal. Yang pertama adalah tenaga kontraktor bersifat sementara. Selanjutnya, pekerja kasar dan pendidikan lebih rendah. Lalu, yang ketiga, tingkat disiplin dalam bekerja kurang. Yang keempat, pemahaman tentang peraturan ketiga perusahaan rendah. Dan yang kelima adalah terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga lebih banyak terpapar bahaya. Menjadi kegiatan kontraktor yang diharapkan oleh perusahaan adalah yang pertama itu no defect, jadi tidak cacat. Lalu no rework, tidak ada pekerjaan ulang. Yang ketiga adalah no harm to people, tidak membahayakan orang lain. Lalu yang keempat no damage to equipment, tidak merusak peralatan. Lalu yang terakhir adalah no damage to environment, tidak merusak lingkungan. Adapun pengertian CSMS sendiri adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. CSMS merupakan sistem komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan. Adapun CSMS ini sudah ada referensinya di Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012. Lalu Pedoman Tata Kerja SKK Migas dan juga OSHA 29. Adapun seperti ini general flowchart-nya. Apa manfaat CSMS? Jadi CSMS itu menjembatani OHSMS perusahaan dengan OHSMS kontraktor. Perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh OHSMS kontraktor. Untuk itu, perusahaan harus memiliki OSMS yang baik sehingga dapat memberikan kerangka dasar bagi pengembangan OSMS kontraktor. Jadi OHSMS ini adalah Occupational Health Safety Management System ya. Adapun tujuan CSMS ada 3, yaitu untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan lain adalah sebagai untuk alat menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan di lingkungan kontraktor, dan juga untuk menjaga dan menghindarkan kerugian yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor. Nah, ini ada tahapan CSMS, ada 7 ya. Jadi yang pertama itu tahap administrasi yang terdiri dari risk assessment, qualification, dan selection. Lalu di tengah-tengahnya ada proses kontrak. Untuk tahap implementasi ada job activity, work in progress, dan final evaluation. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya.
Tahapan CSMS ada 7. Yang pertama ada risk assessment, yaitu menentukan tingkat keterlibatan perusahaan yang tepat. Yang kedua adalah pre-qualification, kontraktor yang memenuhi syarat pasti diundang. Lalu ada selection, pemilihan kontraktor. Selanjutnya ada contract award, kontrak yang ditandatangani dengan kontraktor yang sudah dipilih. Selanjutnya pre-job planning activities, memverifikasi bahwa kontraktor sudah familiar dengan fasilitas, personil, dan pekerjaan yang relevan untuk dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah work in progress, memantau kontraktor saat pekerjaan sedang berlangsung. And the last, final evaluation and close out, mengevaluasi kinerja keselamatan kontraktor. Nah, ini kurang lebih seperti ini diagram alurnya. Nah, ini risk assessment yang pertama. Project planner and user atau contract holder melakukan penilaian risiko atas proyek yang disiapkan. Risk assessment ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor yang meliputi keselamatan manusia, peralatan atau aset, lingkungan hidup, dan citra perusahaan. Dan juga risk assessment ini untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan dengan aman. Jadi, intinya risk assessment itu sebagai dasar menentukan kriteria kontraktor yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan dari perusahaan. Penentuan resikonya itu bisa dilihat dari sifat pekerjaan, lokasi kerja, potensi bahaya di tempat kerja, potensi atau kualifikasi kontraktor, pekerjaan simultan, lamanya pekerjaan, dan juga pengalaman serta keahlian kontraktor. Klasifikasi risikonya bisa dilihat di sini, ada rendah, medium, atau tinggi. Nah, dan juga ini ada tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, bisa dibuat seperti ini. Nah, ini kemungkinan terjadi, severity, keparahan. Nah, ini ada risk diagram, severity versus likelihood. Jadi ada risk matrixnya seperti ini. Selanjutnya yang kedua adalah pre-qualification. Apa itu prakualifikasi? Yaitu untuk melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan K3 untuk melakukan pekerjaan. Lalu untuk mengevaluasi atas dasar daftar isian diserahkan kontraktor tentang persyaratan administratif, pengalaman dalam K3, organisasi K3, personel K3 dimiliki, record K3 di proyek sebelumnya, manual K3 dimiliki, serta referensi yang pernah diperoleh. Ada juga tujuan lain, yaitu menjaring kontraktor yang memiliki kesadaran kemampuan dan kepedulian terhadap aspek K3LL atau HSE agar dapat mengikuti proses tender. Ini ada contoh prakualifikasi lewat orasi. Ini prosesnya. Jika tidak lolos langsung diskualifikasi ya. Namun jika lolos langsung masuk ke tender. Ini ada 16 sistem penilaian. Contoh sistem penilaiannya, sistem pemeringkatan, dan juga conditional acceptance. Dan dilakukan bila hanya ada satu atau dua atau bahkan tidak ada kontraktor yang memenuhi kriteria K3LL. Tidak lulus PQ CSMS dalam proses tender. Kekurangan hasil dari PQ akan ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor dan diberi tenggat waktu yang disepakati antara end user dan kontraktor. Jadi ini harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang terkait ya, seperti line manager, HSE manager, SCM manager, general manager, dan lain sebagainya. Ketiga adalah selection. Tujuannya untuk memilih kontraktor yang paling mungkin melakukan pekerjaan dengan aman, ekonomis, benar secara teknis, dengan pengawasan minimum perusahaan dan tepat waktu. Metodenya mengkomunikasikan informasi tentang persyaratan dan risiko K3LL terkait dengan kontraktor dalam dokumen penawaran dan pertemuan pra penawaran. Key points di sini adalah yang terakhir, contract awards. Kontraktor menyiapkan penawaran berikut HSE program sesuai dengan kontraktor itu sendiri. Ini adalah tahap selection, ada seperti ini contohnya rasinya. Contoh kriteria umum, penilaian HSE plan. Ini adalah contract award, yaitu penunjukan kontraktor.
berdasarkan hasil evaluasi administrasi yang tadi. Ini diundang kick off meeting ya. Nah, ini contoh kontrak award. Yang kelima adalah pre-job activities. Dilaksanakan setelah pemenang atau pelaksanaan pekerjaan ditetapkan. Jadi yang menang tender itu siapa? Nah, itu ada pre-job activities. Gunanya untuk memastikan aspek-aspek telah dikomunikasikan, dipahami, dan siap dilaksanakan oleh semua pihak sebelum pekerjaan dimulai. Dan juga meyakinkan bahwa kontraktor sudah memahami risiko, mempersiapkan rencana mitigasi dan program K3LL yang akan dilaksanakan, serta memastikan kesiapan kontraktor dalam melaksanakan HSE plan yang telah disepakati. Ini contohnya untuk audit sampel ya. Yang keenam, work in progress. Jadi pelaksanaan pekerjaan ini kita pantau, perusahaan memantau kontraktor bagaimana ketika dia pelaksanaan pekerjaan. Jadi kita melakukan penilaian terhadap kinerja HSE kontraktor selama pekerjaan dan memberikan feedbacknya. Dan juga ini melakukan kontrol. Selain itu memperkecil gap implementasi HSE yang merupakan bagian dari pelaksanaan HSE plan. Nah, ini contoh form sampelnya. Yang terakhir adalah final evaluation. Hasil CSMS harus dievaluasi secara berkala, khususnya setelah suatu pekerjaan kontrak selesai. Hasil evaluasi ini nantinya digunakan untuk menilai kinerja kontraktor sebagai masukan untuk meningkatkan program CSMS dalam perusahaan. Jadi untuk CSMS ini dibentuk tim evaluasinya ya. Ini contohnya. Nah, penilaian evaluation sampel. Hasil final evaluation akan menentukan tahapan PQ untuk kontrak selanjutnya terhadap kontraktor tersebut. Apakah nantinya akan dipercaya lagi ataupun sudah harus mengganti kontraktor tersebut. Ini adalah final evaluation form sample. Ini data KPI, ini data KPI. Evaluasi akhir pekerjaan atau kontraktor. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.